Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Kamaludin MPD selaku dosen pengampu dasar-dasar pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 berjumlah 5 orang, yaitu ada Syarifatun Nisa, kemudian ada Herbayu Alfiandi Suryo Laksono, kemudian Irnawati, selanjutnya Zakia Husnia, dan yang terakhir saya sendiri, Sirlina Latifah. Ada beberapa pengertian LMS menurut para ahli. Yang pertama, menurut Amiroh tahun 2012. Menurut Riyad dan El Gareb tahun 2008. Menurut Laster 2005, Mul Linux dan Mercury 2003, Simpson dan Payne 1999 dalam fungsi dari Learning Management System. Yang pertama, mengelola materi pembelajaran. Setiap mata pelajaran akan memiliki materi pembelajaran. Setiap materi pembelajaran akan dikelompokkan berdasarkan kelas dan juga semester. Pada setiap semester, materi pembelajaran akan dikelompokkan berdasarkan pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Setiap materi pembelajaran kemudian dapat mengalami perubahan atas dasar pergantian kurikulum. Yang kedua, registrasi dan persetujuan. Learning Management System dapat melakukan pendaftaran para peserta pembelajaran dan melakukan hal-hal yang bersifat persetujuan apabila ada kondisi yang membutuhkan persetujuan dalam pembelajaran. Fungsi ini juga bermanfaat dalam mengatasi mereka yang berhak dan tidak berhak mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, merekam aktivitas belajar mengajar. Peran ini akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berapa lama waktu pembelajaran, kapan berakhirnya proses belajar mengajar, dan proses diskusi yang terjadi. Yang keempat, melakukan evaluasi. Fungsi keempat Learning Management System adalah melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar, menyangkut mengukur kemajuan peserta antara sebelum melakukan pembelajaran dengan sesudah pembelajaran, mengukur seberapa jauh pemahaman peserta terhadap materi, dan atas dasar hasil evaluasi kemudian memberikan saran kepada peserta untuk mengulangi kembali beberapa materi pembelajaran yang dianggap kurang. Yang kelima adalah media komunikasi. Learning Management System dapat menjadi media komunikasi dalam menyampaikan pengumuman, meningkatkan interaktif antara pengajar, peserta, dan pihak administrator. Yang keenam adalah pelaporan. Pembuatan pelaporan otomatis dan transparan menyangkut hasil dari proses belajar mengajar. Pembuatan laporan dapat dibuat berdasarkan hak-hak akses dari komponen sekolah. Sebagai contoh, pelaporan untuk pimpinan atau pihak atas, pengajar, peserta, bahkan mungkin orang tua dapat mengakses dengan fasilitas yang berbeda-beda. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran LMS. Kelebihannya yang pertama yaitu waktu pembelajaran jadi lebih efisien karena pembelajaran online dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, biaya untuk menggunakan LMS lebih murah dibandingkan proses pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, memudahkan aktivitas kuliah seperti kuis, tugas, upload materi, interactive discussion. Yang keempat yaitu alternatif pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Yang kelima, mempermudah dosen untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil perkuliahan mahasiswa dengan data yang lebih singkat. Yang keenam, mempermudah dosen untuk mencari dan mengatur materi kuliah untuk mahasiswa. Yang ketujuh,
metode pembelajaran LMS yang menggunakan beberapa teknologi informasi berupa gambar, suara, animasi, video, dan teks membuat materi pembelajaran lebih mudah untuk dipahami dan tidak membosankan. Yang kedelapan, mendorong mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri. Yang kesembilan, konten pembelajaran untuk mahasiswa dapat terdokumentasi dengan baik. Yang ke-10, memudahkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa dengan adanya fitur obrolan dan grup diskusi. Adapun kekurangan dari LMS yaitu yang pertama, dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus untuk mengakses LMS. Jika tidak, proses pembelajaran melalui LMS akan terhambat. Yang kedua yaitu kurang bisa menerapkan interaksi secara real time antara dosen dan mahasiswa. Misalnya, apabila ada mahasiswa yang bertanya kepada dosennya, hari ini, sementara dosen tersebut baru online besok, maka jawaban dari dosen tersebut baru bisa diterima mahasiswa pada keesokan harinya. Yang ketiga yaitu membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk bisa menggunakan LMS. Karakteristik LMS. Yang pertama, LMS dilengkapi fungsi untuk kursus dan pedagogis bagi pelajar. Penting bagi pendidik untuk tidak terburu-buru dalam memilih dan mengambil keputusan untuk menggunakan sistem LMS. Pasalnya ketika pendidik menggunakan sistem LMS yang tidak tepat, pendidik akan kehilangan beberapa hal vital untuk mendukung keberhasilan penggunaan sistem LMS tersebut. Yang kedua, sinkron dan asinkron. Pastikan sistem LMS yang digunakan kompatibel dengan metode pembelajaran sinkron dan sinkron, terutama dari segi komunikasi yang meliputi pengumuman, email, chat, olah data dengan cepat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengembangan dan pengiriman konten. Pengembangan dan pengiriman konten merupakan bagian dalam proses pembelajaran dengan metode e-learning. Ketika Anda memutuskan untuk menggunakan sistem LMS, maka seharusnya sistem ini dapat mendukung pengembangan dan pengiriman konten dengan menggunakan perangkat yang lebih fleksibel. Hal ini akan memudahkan Anda ketika ada suatu kondisi di mana perangkat utama Anda tidak dapat digunakan. Yang keempat, penilaian formatif dan sumatif. Untuk memberikan penilaian kepada pelajar, pendidik harus bisa memanfaatkan sistem LMS untuk penilaian formatif dan sumatif. Dalam hal ini akan meliputi pengujian dengan pilihan ganda, pengerjaan tugas secara kolaboratif, umpan balik, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, manajemen kelas dan pengguna. Pada bagian ini akan meliputi beberapa bagian seperti mendaftarkan pelajar atau pengajar, menampilkan jadwal, mengelola aktivitas siswa dan jam belajar elektronik. Yang selanjutnya adalah fitur-fitur yang ada pada LMS. Yang pertama, fitur kelengkapan belajar mengajar. Fitur ini berupa daftar mata kuliah dan kategorinya, silabus mata kuliah, materi kuliah, dan daftar referensi atau bahan bacaan. Yang kedua, fitur diskusi dan komunikasi. Fitur ini berisi tentang forum diskusi atau mailing list, instant messenger untuk komunikasi real time, papan pengumuman, profil dan kontak pengajar, file and directory sharing. Fitur yang terakhir adalah fitur ujian dan penugasan. Fitur ini mencakup ujian online, tugas mandiri, report, dan penilaian. Selanjutnya, teknis penggunaan LMS. Sebagian besar LMS berbasis web yang dibangun dengan menggunakan berbagai platform pengembangan seperti Java, Microsoft.NET, atau PHP. Adapun implementasi dari LMS. Yang pertama, LMS atau e-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Semua proses belajar mengajar yang didapatkan di dalam sebuah kelas dilakukan secara live namun virtual, yang artinya pada saat yang sama seorang guru mengajar dengan sebuah komputer yang ada di suatu tempat, sedangkan siswa atau peserta didik mengikuti
pelajaran tersebut dari komputer lain di tempat yang berbeda. Konsep dasarnya, sistem pendidikan e-learning atau LMS ini merupakan program multi-channel yang menggunakan berbagai media dan digital untuk dapat menjalankan fungsinya. Selama proses pembelajaran, aktivitas dominan berpusat kepada siswa, karena siswalah yang akan menunjukkan semangatnya untuk terlibat aktif dalam merespon dan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Adapun tahapan pengembangan LMS, yaitu yang pertama, tahapan validasi Learning Management System atau LMS sebagai media pembelajaran. Yang kedua, tahap praktikalitas guru dan siswa, yang mana guru sebagai orang yang mengembangkan dan siswalah yang akan merespon guru tersebut.